Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat melayani, selamat beribadah. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kehidupan oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk melihat begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan beri atas hidup kita, atas pemeliharaannya, atas perlindungannya, atas campur tangan Tuhan terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Bila kita meletakkan segala beban dan hal-hal yang memberatkan kita dalam menjalani hidup ini, pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Kita menyambut ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang membicarakan tentang kasih karunia-Nya kepada orang yang paling berdosa. Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam Dia, di dalam siapapun, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari saudara-saudara kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini dengan memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Kita yakin bahwa pada saat ini Tuhan Allah hadir, dan baiklah kita menyembah sujud kepadanya dengan penuh hormat. Dia telah muda tubuh serta jiwa menghadapinya. Marilah dunia hatiku serahkan dan suci, suci, suci untuk selamanya. Dia tanpa surga Bimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku menggadang saja damai dan sejahtera. Sucikanlah aku akan kau kubah
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita pujikan sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa, kita pujikan mampirlah dengar doaku. Biarlah Tuhan sendiri yang mendengar semua keluh kesah kita, semua doa-doa dan permohonan kita. Dan kita datang menghadap kepada Dia. Dalam pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tatanan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong Yesus, Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan ini saja andalanku, jasa kurbamu, hatiku yang hancur, buatlah Yesus, Tuhan doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Orang lain kau hampiri, jangan jalan.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita memanjatkan doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami mengingat begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, pelindungan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Engkau tak pernah tidak campur tangan dalam hidup kami. Bahkan Engkau melindungi kami dari segala macam yang bisa membahayakan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kebaikan Tuhan, untuk setiap belas kasihan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk makanan, minuman, berkat, rezeki, keuangan, kesehatan, bahkan iman yang Tuhan percayakan kepada kami, yang tanamkan kepada kami untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sungguh kami mengucap syukur karena itu adalah anugerah yang terbesar bagi kami yang membawa kami kepada keselamatan. Bahkan di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, kegiatan kami sehari-hari, Engkau tidak lepas memberkati kami. Bapa, terima kasih. Teristimewa untuk pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami sadar ya Bapak, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberdosaan kami. Segala dosa dan pelanggaran kami semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon ampun dan mengaku kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk datang beribadah di hadirat-Mu yang Maha Kudus, melayakkan kami khususnya di dalam pendengaran firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bapak, biarlah pada sesi pemberitaan firman ini, Roh Kudus hadir, Roh Kudus menolong setiap kami, khususnya untuk hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman, dan juga untuk jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkan. Bapak, biarlah hati kami dibukakan, hati kami penuh dengan sukacita, menerima kebenaran yang datang daripada-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kami diberikan kemampuan, kemauan, kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan menjadi teladan untuk menjalani hidup yang selaras dengan firman-Mu di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan untuk memberikan yang terbaik guna mendukung pelayanan di tempat ini, untuk melebar pelayan perkabaran Injil, misi ke daerah-daerah, ke pedesaan dan pelosok. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan kami, memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan Kau pakai segala hormat dan kemuliaan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh berbau harum dan boleh dipakai untuk mendukung pelayanan, untuk membawa banyak jiwa makin dekat kepada Kristus, kepada Juru Selamat. Pada pagi hari ini perkenankan kami juga memanjatkan doa-doa syafaat kami, teristimewa untuk bangsa dan negara kami di mana tahun politik sudah semakin memanas untuk pemilihan presiden. Tuhan, kami mohon agar negara ini tetap di dalam kondisi kondusif, harmonis, damai, sejahtera, bahkan sentosa. Kami berdoa untuk seluruh pejabat, baik itu presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, wali kota, sampai kelurahan, sampai yang terkecil, dan khususnya di mana Tuhan tempatkan anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan boleh menjadi teladan di dalam bekerja dengan penuh integritas untuk mengerjakan segala tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk berbagai macam bencana alam yang terjadi di negara ini, baik banjir, tanah longsor, ataupun bencana-bencana yang lain, gempa bumi.
Bapa, kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap para korban untuk kembali pulih dalam perekonomian mereka, di dalam psikologis mereka, di dalam apapun yang mereka butuhkan. Sehingga semua bisa kembali bekerja, semua bisa kembali pulih dan memuliakan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kehidupan kebebasan beragama di negara kami. Kami titipkan ke dalam tangan-Mu. Masih ada ya Tuhan, di mana kekuatan-kekuatan yang ingin melarang kami beribadah, melarang kami untuk membangun rumah ibadah, melarang kami untuk makin dekat kepada-Mu, mengenal kepada-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri yang memberkati mereka, yang menolong supaya mereka dilahirbarukan, diubahkan sedemikian rupa sehingga mereka mengenal Juru Selamat, untuk mengenal bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdosa, yang sungguh-sungguh membutuhkan Yesus, sungguh-sungguh membutuhkan Juru Selamat, sehingga mereka dipertobatkan dan datang kepada Juru Selamat. Kami berdoa biarlah kehidupan beragama kami tetap kembali menjadi kondusif, harmonis, dan Engkau sendiri mengatur sedemikian rupa sehingga semuanya tidak kurang dari apapun. Dan kalau ada orang-orang yang membenci kami untuk beribadah, Tuhan, biarlah Engkau membela kami, Engkau menolong kami. Bahkan biarlah Injil sampai kepada mereka dan mereka dipertobatkan dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan, khususnya dalam kondisi kesehatan mereka, mengalami sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Apapun sakit penyakit mereka, baik itu dalam sakit jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan total untuk mereka, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, sehingga mereka kembali merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, dan mereka diubahkan sedemikian rupa menjadi alat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaan, kebangkrutan. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kepulihan kepada mereka, pemulihan di dalam hal ekonomi dan penghasilan mereka, sehingga mereka bisa dengan pemulihan itu memakai seluruh penghasilan mereka untuk ikut di dalam pekerjaan Tuhan, ikut memuliakan Tuhan, ikut memakai semua yang Tuhan beri bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pada saat ini keluarga demi keluarga yang mengalami disharmonis di ujung tanduk dalam perpecahan. Biarlah ya Tuhan, Kau memberikan kasih yang mula-mula, hubungan yang kembali diharmoniskan, baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, dan keluarga demi keluarga ini boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan mereka dipulihkan dan masuk dalam persekutuan untuk makin dekat mengenal Juru Selamat dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini di seluruh dunia memberitakan firman. Bapa, kiranya Roh Kudus menolong mereka dalam berkata-kata, dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga pemberitaan ini mengarahkan jiwa-jiwa makin mengenal Juru Selamat, makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam sesi pemberitaan firman, mari sekali lagi kita memuji Tuhan dengan semua karena anugerah-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita boleh dipakai Tuhan, kalau kita boleh dipanggil Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi karena anugerah-Nya. Kita pujikan semua karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerahnya. Kebaikanku karena fasilitasku, bukan kekayaanku. Ku dipanggil, ku dipanggilnya. Cakapkan semua daripadanya, semua karena wajah kita, semua anugerahnya bagi kita. Kita dipanggilnya. Kebaikanku bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggil karena kecakupanku, bukan kopaku. Kemuliaanku, ku dipanggil, ku dipopang. Dapat karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Bagi kita, kita dipanggilnya. Kita
Saatnya kita mengikuti pemberitaan firman. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Khotbah pada pagi hari ini saya beri judul kasih karunia-Nya kepada yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, yaitu Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara yang terkasih, diampuni pelanggaran dan kesalahannya adalah sukacita besar bagi seorang kriminal, bagi seorang penjahat, ataupun seorang yang pendosa besar. Semua yang bersalah tentu mengharapkan pengampunan. Demikian juga dalam hal rohani. Betapa senangnya kalau diampuni dari segala pelanggaran, kesalahan, terutama dosa-dosa yang begitu menekan di dalam hidup manusia. Apakah kita sadar bahwa kita ini sungguh-sungguh orang berdosa? Apakah saat ini kita sadar bahwa kita ini sungguh-sungguh butuh juru selamat? Butuh Yesus? Atau kita akan binasa tanpa juru selamat? Penjahat yang dibebaskan dan diampuni pelanggarannya itu menjadi sukacita, sungguh bersukacita. Bagaimana dengan saudara yang telah ditebus dosa-dosa saudara di atas kayu salib? Bahkan saudara sudah merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah kita membalas kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas diri kita? Sekali lagi, apa yang sudah kita berikan bagi Dia untuk memuliakan Dia? Harta benda, kekayaan, talenta, berkat, keuangan, kesehatan yang sudah kita terima, sudahkah kita persembahkan bagi Dia? Sudahkah kita berbuat kasih kepada sesama, berdampak kepada sesama? Yang pertama kita lihat di bagian kitab suci ini, Paulus bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan. Dia bersyukur karena Tuhan yang menguatkan, karena Tuhan yang menganggap dia setia, karena Tuhan mempercayakan pelayanan. Bersyukur tidak mengenal waktu. Artinya kalau hanya saat sukses, saat senang saja,
tetapi setiap saat, karena dia memberikan nafas dan fungsi jantung yang terus berdetak setiap detik kepada kita. Sekalipun itu pada saat kita marah, berundal, bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kita dengan memberikan nafas dan juga memberikan detak jantung kepada kita. Apakah kita sadar dengan semuanya itu? Maka hati dan pikiran kita hendaknya bersyukur setiap saat, di segala keadaan dan musim. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dalam sikap kita yang menggerutu, marah, berpikiran negatif kepada Allah, dan protes kepada Dia, sekali lagi, Dia masih memberikan nafas kepada kita. Dia masih mengasihi kita. Masih memberikan cinta kasih-Nya kepada kita. Masih berbelas kasihan, masih panjang sabar kepada kita. Yang sering kali memberontak kepada Dia. Di sini Paulus bersyukur kepada Tuhan yang pertama karena menguatkan. Dia sadar bahwa tanpa kekuatan dari Tuhan, apapun yang dia lakukan, semuanya akan sia-sia. Apapun yang kita lakukan tanpa kekuatan dari Tuhan, kita harus sadar. Kita tidak akan mampu, bahkan untuk menggerakkan satu ujung jari telunjuk pun kita tidak akan mampu. Saudara-saudara yang kasih, sewaktu saya mengalami stroke Desember 2021, di mana tangan kanan dan kaki kanan saya mati separuh. Sama sekali tidak bisa digerakkan dan tidak ada tenaga. Saya berdoa untuk Tuhan kuatkan dan mampukan. Dokter sudah memvonis 1,5 tahun ataupun 1 tahun lebih untuk baru bisa belajar berjalan, keluar kursi roda. Tapi bersyukur Tuhan menguatkan dan di dalam 1 bulan kurang 5 hari saya sudah bisa berjalan dan sudah bisa melayani kembali. Sungguh bersyukur. Dan kini saya bisa kembali melayani Tuhan. Baik itu mengajar online, ataupun pelayanan online, ataupun kelas-kelas online, ataupun bahkan melakukan pelayanan di luar daerah. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus bersyukur karena Tuhan menganggap dia setia. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan menganggap dia setia. Kalau hanya orang manusia biasa yang menganggap kita setia, saudara jangan lantas sampai mabuk pujian. Yang penting adalah apakah anggapan Tuhan tentang kita. Apakah Tuhan menganggap segala yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan itu kita dianggap setia. Apakah anggapan Tuhan kepada kita itu baik atau tidak. Karena Dia tahu segalanya. Dia berkuasa, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Karena itu kalau kita bisa mengerjakan pelayanan atau kebaikan apapun, jangan ada yang memudahkan diri. Sadari bahwa baik kemauan dan kemampuan itu dari Dia. Yang ketiga, Paulus bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan. Kalau kita diberikan suatu pelayanan, apakah itu pelayanan kecil, ataupun besar, ataupun pelayanan yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa berat, tetap setialah. Karena kita bekerja, kita melayani Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang tahu segalanya. Baik motivasi kita, maupun pola pikir kita di dalam pelayanan itu. Apakah pelayanan itu berpusat pada Tuhan? Ataukah berpusat pada diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri? Ataukah untuk memuliakan Tuhan? Tuhan tahu. Maka setialah kalau Tuhan masih mempercayakan suatu pelayanan kepada kita. Setialah dari hal-hal yang kecil.
Matius 25 ayat 21 firman Tuhan katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih, kalau kita bangga saat bos di dunia ini mempercayakan pekerjaan kepada kita, betapa terlebih lagi saat Tuhan mempercayakan suatu pelayanan apapun itu kepada kita. Tuhan yang empunya segalanya itu mempercayakan pelayanan kepada kita. Maka jangan iri, jangan cemburu saat melihat kesuksesan orang lain, terutama mereka yang tidak mengenal Tuhan. Toh di luar juru selamat pasti binasa kalau mereka tidak bertobat. Untuk apa kita iri kepada orang-orang yang tidak mengenal juru selamat? Fokus dan setialah pada pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Paulus, firman Tuhan mengingatkan, Paulus ingat siapa dia dulunya. Kita perlu mengingat siapa kita ini dulunya, agar kita bisa mengingat betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara kasih, kalau mengingat masa lalu, pada saat saya masih bekerja di dalam sekuler, andai apply PR saya di Singapura disetujui, saya tidak akan pernah menemukan kebenaran sampai saat ini. Karena yang saya pikirkan hanya kerja, kerja, kerja. Uang, uang, uang. Tidak akan pernah tertarik pelayanan sampai saat ini. Dan mungkin akan terhilang. Tapi bersyukur Tuhan itu panjang sabar kepada saya. Pada saat saya memberikan alasan untuk menghindar dari panggilan pelayanan, Dia terus bersabar kepada saya, memberikan kesempatan-kesempatan sampai pada satu titik bahwa saya tidak bisa berargumen, tidak bisa lagi beralasan apapun. Maka saya harus tunduk pada Dia. Yang alasan kerjaan lah, yang alasan karir lah, yang alasan pasangan hidup belum mendapat, bahkan sampai saat ini. Yang gajinya juga masih bagus-bagusnya, sayang untuk ditinggalkan. Begitu banyak alasan, saudara. Dan stok alasan yang make sense, yang masuk akal, yang bagus-bagus itu memang selalu ada. Dan setan menyediakannya. Supaya kita menghindari dari panggilan Tuhan. Untuk makin mengenal Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Makin mengenal juru selamat. Makin hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya saya merasa tidak bisa lari dari panggilan itu. Selain tunduk, taat, dan patuh, serta turut di dalam pimpinan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Dan di sini Paulus ingat bahwa dia dulu adalah seorang yang bejat, seorang yang jahat, seorang yang ganas, dan punya masa lalu yang kelam, yang tidak berhak beroleh kasih karunia Tuhan. Tapi apakah demikian? Apakah seorang pendosa tidak berhak untuk beroleh kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan? Belas kasihan cinta kasih Tuhan tidak tergantung dari apapun. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Di dalam hikmatnya, dia tahu siapa yang bisa dia pakai bagi kemuliaannya. Maka saat kita dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan masuk dalam pelayanan, jangan menunda-nunda. Ambil keputusan pagi ini juga, detik ini juga, aku mau hidup bagi Tuhan. Aku mau hidup memuliakan Tuhan.
Dan kita lihat di sini bahwa Paulus sudah diubahkan menjadi total memuliakan Tuhan. Dan Yesus mencari domba yang hilang. Tuhan mencari mereka yang berdosa. Apapun dosa saudara, masa lalu saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa mengubahnya bagi kemuliaannya sendiri. Kalau kita lihat dulu, Paulus adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas dan reputasinya begitu buruk terhadap kekristenan. Tetapi Tuhan ubahkan. Tuhan yang menciptakan setiap orang bisa mengubahkan menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik bagi kemuliaannya. Begitupun juga saudara. Apapun latar belakang saudara, betapapun kelam dan hitamnya masa lalu saudara, Tuhan bisa mengubahnya. Datang kepada Tuhan, ikutlah Tuhan, dan layanilah Tuhan. Kita lihat di sini betapa Paulus merasakan luar biasa telah dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal. Kasih Yesus itu tak tergantung siapapun dan apapun. Tidak juga tergantung kesalahan ataupun perbuatan baik manusia ciptaan siapapun. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Dia memutuskannya sesuai dengan hikmat dan kemahatauan dan kemahakuasaannya sendiri. Paulus sadar bahwa saat itu dia melakukannya tanpa pengertian dan di luar iman. Melakukan semua kejahatan yang menyiksa orang Kristen di luar iman. Pada saat dia melakukannya. Dan Tuhan pun bisa mengubahkan mereka yang sekarang menekan kekristenan, melarang pembangunan rumah ibadah, melarang beribadah dan sebagainya. Saudara jangan takut. Jangan pernah takut terhadap mereka yang bisa hanya membunuh secara jasmani kita. Tapi kalau kita sudah di dalam juru selamat, jiwa kita sudah selamat. Doakan dan beritakan Injil salib Kristus. Bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, menebus dosa orang berdosa, menggantikan hukuman di kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya diterima orang berdosa. Kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan dengan begitu melimpah, dan Paulus merasakan luar biasa cinta kasih Tuhan yang harus dibalas dengan cinta kasih kepada Tuhan, dengan berkobar-kobar, dengan giat, dengan bersukacita melayani Dia. Kasih terbesar telah dinyatakan Yesus yang rela mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus terhadap orang berdosa. Maka jangan sia-siakan kasih Tuhan. Segera terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Sekarang juga. Berikutnya kita melihat betapa Rasul Paulus ini sadar akan keberdosaannya. Paulus menyadari masa lalunya yang kelam, yang begitu gelap, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi pribadi yang baru, yang dipakai total memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Orang yang sadar akan keberdosaannya, yang begitu hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sadar bahwa dirinya sungguh-sungguh butuh juru selamat. Sebab tanpa juru selamat kita pasti binasa, sebab kita harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa kita dari lahir sampai mati. Dan dengan cara demikian bisalahkah kita sampai kepada Bapa, ke tempat yang Maha Kudus. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantarkan manusia ke neraka selama-lamanya.
Karena Allah itu maha adil. Itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa itu adalah maut. Tanpa juru selamat. Setiap orang harus menanggung sendiri, sekali lagi, dosa-dosanya dari lahir sampai mati. Dan renungkan, bisakah dengan cara yang demikian masuk surga? Saudara jangan pernah mimpi masuk surga dengan modal berbuat baik. Tidak ada yang bisa berbuat baik. Seorang pun tidak. Kecenderungan manusia, natur manusia adalah dosa. Kecenderungannya adalah berbuat yang jahat. Kalau dia tidak dilahirbarukan, kecenderungannya hanya berbuat kejahatan. Tetapi punya juru selamat, pasti selamat. Kita harus dibenarkan oleh Bapa melalui iman kepada Yesus. Melalui karya penebusannya di kayu salib, menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Sadar dosa membawa kepada pertobatan. Segera datang kepada Tuhan yang disertai dengan pertobatan. Apapun dosa-dosa saudara, pelanggaran-pelanggaran saudara di hadapan Tuhan. John Owen mengatakan, be killing sin, or it will be killing you. Kalau kita membiarkan dosa-dosa kita, itu akan membunuh kita. Paulus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kesabaran Tuhan yang membuat dirinya beroleh hidup bagi Tuhan. Dan Paulus segera bertobat dan ikut Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Jangan abaikan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah dan layanilah Tuhan. Kalau sejauh ini Tuhan masih bersabar terhadap dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka kita harus segera ambil keputusan untuk datang kepada pertobatan, datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Keputusan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, jangan ditunda-tunda. Dan pertobatan kiranya senantiasa memenuhi hati dan pikiran setiap orang percaya. Selalu ingat Tuhan. Sesegera mungkin datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dengan hati dan pikiran kita. Iman itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya, akan ada buah-buah roh. Mau dan mampu berbuat baik. Hidup yang memuliakan Tuhan. Ada aneh kalau orang yang tidak yakin selamat mau mati-matian meyakinkan orang yang sudah pasti selamat. Karena sudah punya juru selamat. Yang sudah punya juru selamat punya jaminan pasti selamat. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Karena alasan istri cantiklah, pasangan kaya, akan terkenal, populer, atau apapun. Ingat, semuanya itu sementara. Semuanya itu hanya berumur beberapa tahun. Tetapi keselamatan di dalam Yesus itu kekal selama-lamanya. Dan sekali lagi punya juru selamat, saudara pasti selamat. Sekali selamat di dalam Yesus, tetap selamat selama-lamanya. Tidak mempunyai juru selamat, saudara pasti binasa. Maka mintalah kepada Roh Kudus agar menganugerahkan iman yang genuine kepada Yesus. Iman yang memberikan keselamatan dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara.
Dan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jangan pernah mencuri kemuliaannya, mendompleng kemuliaannya, atau bahkan merampok kemuliaan Tuhan. Yohanes 3 ayat 30 firman Tuhan katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Banyak pelayan Tuhan yang lupa demikian, sehingga menikmati segala sanjungan dan pujian, bahkan ingin meraih popularitas kebenaran yang bisa diterima di mana-mana. Mari senantiasa ingat untuk memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat siapa kita ini dulunya, mengingat cinta kasih Tuhan. Kita yang percaya ini telah dikasihi Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu melimpah. Mari kita sadar dosa, sadar akan keberdosaan kita. Mengingat kesabaran Tuhan yang memberikan pengampunan melalui Yesus yang mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Percaya Yesus beroleh anugerah hidup yang kekal. Percaya kepada Dia disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Maka segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengingat siapa kami dulunya. Kami yang adalah orang yang hitam legam, yang begitu berdosa mendapatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, setiap langkah kami, setiap jalan hidup kami, sehingga hidup makin hari makin memperkenankan Engkau. Makin hari makin menjalani hidup ini yang selaras dengan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan masa depan kami, langkah hidup kami, seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, studi kami. Tuhan kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memakai semua yang Dia berikan kepada kita untuk dipakai bagi kehormatan kemuliaannya. 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan katakan, dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita pujikan berkat kemurahan. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik. Saat aku terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai